Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan seringkali membawa kita pada situasi-situasi yang terasa tak teratasi. Dalam momen-momen krisis, kita mungkin merasa terpuruk, kehilangan harapan, atau bahkan merasa bahwa Tuhan tidak hadir. Namun melalui kisah kebangkitan Lazarus, kita belajar bahwa Tuhan selalu punya rencana dan waktunya selalu tepat. Ketika kita mengalami krisis, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir meskipun tidak dalam cara dan waktu yang kita harapkan. Mungkin saudara sedang berada dalam situasi sulit, tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-32 mengatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara mengalami krisis kehidupan yang besar? Kebanyakan orang pernah mengalami peristiwa atau pengalaman yang membuat mereka sedih, marah, atau putus asa. Mungkin mereka merasa hilang harapan dan tidak dapat melihat adanya kemungkinan untuk melarikan diri atau mengatasi krisis itu. Bukan saja persoalan keluarga, tetapi masalah sekolah, pekerjaan, dan bahkan juga masalah kepercayaan bisa membuat manusia menemui jalan yang buntu. Kisah Lazarus dimulai dengan krisis besar. Seperti yang kita alami, Maria dan Marta mengalami kehilangan yang menyakitkan. Lazarus, saudara mereka, telah mati, dan mereka merasa Tuhan tidak menjawab doa mereka tepat waktu. Tetapi kita tahu bahwa kisah ini berakhir dengan kebangkitan dan keajaiban. Tuhan mengubah krisis menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa di saat kita merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dalam Alkitab diceritakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu
tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, tetapi ia seakan tidak peduli akan keadaan Lazarus. Yesus malahan tinggal 2 hari lagi di mana ia berada sebelum mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea. Ia berkata kepada mereka bahwa Lazarus telah tertidur, tetapi ia ingin pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-murid Yesus tentu heran, karena jika Lazarus hanya tertidur, ia akan sembuh sendiri. Lalu Yesus berkata dengan terus terang kepada para murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati dan menyatakan bahwa mereka beruntung karena ia tidak berada bersama Lazarus sewaktu masih belum mati, supaya mereka belajar percaya. Sebab ada sesuatu yang ajaib yang akan terjadi. Kisah nyata yang dimulai dengan sebuah krisis dan duka cita, kemudian berakhir dengan sebuah keajaiban dan sukacita. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini? Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari kisah kebangkitan Lazarus, yaitu 3 hal tentang bagaimana bertahan di saat kita mengalami krisis. Pelajaran yang pertama, waktu Tuhan selalu sempurna. Tuhan tidak pernah bertindak terlalu dini dan tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat waktu. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Bagi kita, waktu Tuhan sering terasa seperti penundaan yang lama yang mendatangkan rasa putus asa. Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit kritis. Sangat mengherankan bagi muridnya, Yesus tidak cepat-cepat pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus dari sakitnya, tetapi ia tinggal selama 2 hari sebelum pergi. Ketika Yesus tiba di Betania, di rumah Lazarus dan 2 saudara perempuannya, dia tentu tahu bahwa Lazarus meninggal 4 hari sebelumnya. Waktu Tuhan yang sempurna menumbuhkan iman kita ketika kita dipaksa untuk menunggu dan percaya kepada Tuhan, dan itu memastikan bahwa Dia sendiri yang patut mendapatkan kemuliaan dan pujian karena Ia membimbing kita melalui krisis yang kita alami. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan menjawab doa kita. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan bertindak untuk kebaikan umat-Nya. Dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 15 mengatakan, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku." Pelajaran yang kedua, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tuhan memiliki perspektif abadi. Tuhan yang Maha Agung mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan apa yang diketahui manusia ciptaannya, tidak ada yang benar-benar kita ketahui. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Jika kita adalah Yesus, kita akan ingin langsung menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus bermaksud untuk memperluas iman para murid-Nya yang setelah kematiannya akan menjadi rasul-rasul yang membawa pesan Kristus ke seluruh dunia. Para murid tahu Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang, tetapi untuk membangkitkan mayat berumur 4 hari, itu membawa iman ke tingkat yang sama sekali baru. Mengetahui bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita, berarti kita harus menaruh semua iman dan kepercayaan kita kepada jalan Tuhan. Pelajaran yang ketiga, Tuhan selalu memiliki keputusan akhir. Tidak peduli seberapa buruk dan beratnya situasi yang muncul, betapa tertekannya perasaan kita,
karena tampaknya tidak ada jawaban, tidak ada bantuan, tidak ada harapan. Tuhan melihat keadaan kita dan Dia sendiri yang memiliki keputusan akhir. Kita sering menempatkan sebuah titik dalam hidup kita di mana Tuhan menempatkan koma. Semua terasa sudah berakhir, titik. Pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan kita. Tetapi Tuhan memberi koma di tempat-tempat itu karena itu belum berakhir, sampai Dia mengatakan itu sudah berakhir. Lazarus sudah mati dan membusuk selama 4 hari di makam itu. Bagi Maria, Marta, dan murid-murid Yesus, itu lebih dari satu titik, itu tanda seru. Tapi itu belum berakhir. Tuhan menaruh koma di tempat itu, dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Organ-organnya kembali berfungsi, dan kulitnya yang membusuk menjadi baru kembali. Seperti itulah Yesus akan mengambil apa yang tidak lagi mempunyai tenaga di dalam diri kita dan membangkitkannya dari kematian. Dia akan menolong kita melewati masa krisis, tidak hanya agar kita bisa bertahan hidup, tetapi juga agar kita bisa menang. Ini malahan sudah dibuktikan dalam penyaliban dan kematian Yesus. Tuhan selalu memiliki kata terakhir. Pada hari ketiga, Minggu pagi, Yesus bangkit dari kematian dan Dia hidup. Karena Yesus Kristus, kematian dan kuburan tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Yesuslah yang memiliki kata terakhir, dan karena Dia hidup, jika kita percaya kepadanya dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, kita juga akan hidup kekal bersama Yesus. Kesimpulan dari renungan pada pagi hari ini, dari kisah kebangkitan Lazarus, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, waktu Tuhan selalu sempurna, meskipun kita harus menunggu. Yang kedua, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rencananya jauh lebih tinggi dari pemahaman kita. Yang ketiga, Tuhan selalu memiliki keputusan akhir. Apa yang tampak mustahil bagi kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap krisis dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya bahwa jalan-Mu selalu yang terbaik, dan bahwa Engkau selalu memiliki keputusan akhir yang membawa kebaikan bagi kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu,
dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.